Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Hafizah Hanim, NPM 1915310045. Saya kelas 3 reguler 1 klaster 2E. Saya di sini akan mempresentasikan hasil UAS saya. Yaitu kasus 1. Sebuah perusahaan memiliki 4 produk, yaitu HIJK yang memiliki data sebagai berikut. Produk HIJK, unit keluaran 75, 75, 250, dan 250. Jumlah perputaran produksi 7, 4, 5, 8, dan jumlahnya menjadi 24. Selanjutnya jam kerja langsung per unit, yaitu 2424. Jam mesin per unit 4848, dan biaya material per unit 50 rupiah, 70, 80, 90. Dan komponen material per unit 8, 6, 7, 9. Selanjutnya biaya tenaga kerja 9 rupiah per jam. Biaya overhead pabrik itu terdiri dari biaya variabel jangka panjang 8.050. Biaya variabel jangka panjang yaitu biaya penjadwalan 7.300, biaya setup 2.750, dan ini dijumlahkan menjadi 10.050. Nah, selanjutnya biaya penanganan material 8.400. Selanjutnya 8.050, 10.050, dan 8.400 ini dijumlahkan dan hasilnya 26.500. Selanjutnya diminta A. Menggunakan kalkulasi biaya produk konvensional dengan memakai tarif overhead jam tenaga kerja. B. Menggunakan ABC dengan pemacu biaya tabel sebagai berikut. Biaya variabel jangka pendek pemicunya adalah jam mesin. Biaya penjadwalan produksi pemicunya jumlah perputaran. Biaya setup produksi pemicunya jumlah putaran. Biaya penanganan material pemicunya jumlah komponen. Dan C. Bandingkan hasil kedua metode tersebut. Penyelesaian. A. Kalkulasi biaya konvensional. Jumlah jam tenaga kerja. HIJK 75 dikali 2. 75 ini dari unit keluaran. 75, 75, 250, 250. Ini dia. Dan selanjutnya dikali 2, dikali 4, dikali 2, dikali 4 ini dari jam langsung per unit, jam kerja langsung per unit ini dikali dengan ini. Dan hasilnya 75 dikali 2 sama dengan 150, 75 dikali 4, 1800. 1800, 250 dikali 2, hasilnya 500, dan 250 dikali 4, hasilnya 1000. Dan ini semua dijumlahkan dan hasilnya 3.450. Tarif overhead pabrik 2.500 ini dari jumlah biaya overhead pabrik tadi. Dijumlahkan dan dibagi dengan 3.450 dari hasil ini menjadi 7,7 per jam TK. Lanjut masuk ke material. Material ini 3.750 ini dari unit keluaran dikali dengan biaya material per unit, yaitu 75 dikali 50, 75 dikali 70, dan seterusnya. Selanjutnya upah. Upah ini dari biaya tenaga kerja 9 rupiah per jam
dikalikan dengan 150 sama dengan 1.350. 9 rupiah dikali 1.800 sama dengan 16.200 dan selanjutnya sama. Biaya utama. Biaya utama ini dari 3.750 dijumlahkan dengan 1.350 dan hasilnya 5.100. Selanjutnya 5.250 dijumlah dengan 16.200 sama dengan 21.450 dan selanjutnya juga sama, ini dijumlahkan dan ini hasilnya. Selanjutnya BOP. BOP ini dari sini 7,7 jam tenaga kerja dikali dengan 150 sama dengan 1.155. Selanjutnya 7,7 dikali 1.800 sama dengan 13.860. 500 dikali 7,7 dan hasilnya sama dengan 3.850 dan 1.000 dikali 7,7 yaitu sama dengan 7.700. Dan HP produksi ini dari biaya utama dan BOP ini dijumlahkan. 5.100 dijumlahkan dengan 1.155 sama dengan 6.255. Dan selanjutnya juga sama ini. Unit diproduksi. Unit diproduksi ini nilai dari data dari unit keluaran. Unit keluaran ini dia. Dan HP produksi per unit, yaitu dari HP produksi dibagi dengan unit produksi, yaitu 6.255 dibagi 75 sama dengan 83,4. 335.310 dibagi dengan 75, yaitu sama dengan 470,8. Dan seterusnya juga sama. Dan ini ditotalkan. Dan selanjutnya B, biaya dengan metode activity based costing. Itu biaya overhead pabrik, yaitu biaya variabel jangka pendek 8.050 dibagi dengan 3.450. 3.450 itu dari jumlah total ini tadi dibagi dengan dan hasilnya 2,2. Selanjutnya biaya variabel jangka panjang yaitu biaya penjadwalan 7.300 dibagi dengan 24. Ini dia tadi biaya penjadwalan 7.300 dibagi dengan jumlah perputaran produksi tadi ini 24. Selanjutnya biaya setup 2.700 dibagi dengan 24 sama dengan yang ini tadi dan hasilnya 145. Selanjutnya biaya penanganan material 8.400 dibagi dengan 5.050 sama dengan 1,7. 5.050 ini dari sini, dari jumlah 75 dikali 8. 8.679 ini dari jumlah perputaran produksi ini. Ini terdiri dari komponen material per unit, yaitu 8.679. Selanjutnya untuk biaya utama. Biaya utama ini didapat dari yang sebelumnya, yaitu yang di sini dia. 5.100, 21.450, 24.500, 31.000 dan dipindahkan dimasukkan ke dalam sini. Selanjutnya biaya variabel jangka pendek
Rp2,2 per jam tenaga kerja itu didapat dari sini. Lalu 2,2 per jam TK dikali dengan 150 sama dengan 330. 2,2 dikali 1.800 sama dengan 3.960 dan selanjutnya sama. Biaya penjadwalan 304. Biaya penjadwalan 304 dikali dengan jumlah perputaran produksi yaitu 7. Jadi 304 dikali dengan 7 sama dengan 2.128. Selanjutnya 304 dikali dengan 4 sama dengan 1.520. Dan selanjutnya semua sama dikalikan. Biaya setup 145 per putaran. Ini hasil ini dari jumlah perputaran produksi. Ini semua dikalikan dengan 145 dan hasilnya nanti dimasukkan ke sini. Selanjutnya biaya penanganan material Rp2 per komponen. Ini 2 dikali dengan 1.200 sama dengan 2.400. Rp2 dikali 450 sama dengan 900. Rp2 dikali 1.450 sama dengan 3.500. Rp2 dikali 2.250 sama dengan 4.500. Dan HP produksi. HP produksi ini didapat dari ini semua dijumlahkan dan lalu hasilnya 10.973 dan ini juga dijumlahkan dan seterusnya. Unit produksi. Unit produksi didapat dari unit keluaran ini tadi. Dan HP produksi per unit, yaitu HP produksi dibagikan dengan unit produksi. 10.973 dibagi dengan 75 sama dengan 62,3. 28.106 dibagi dengan 75 sama dengan 88,7. 31.345 dibagi dengan 250 sama dengan 27,3. Selanjutnya 41.292 dibagi 250 sama dengan 41,1. Nah ini semua tetap dijumlah. Selanjutnya C membandingkan hasil yang diperoleh. Hasil yang diperoleh itu dia nih. HP produksi per unit metode konvensional. Nih ini dia didapat dari yang sebelumnya nih dia HP produksi per unit 83,4 dan ini semua dimasukkan ke dalam sini. Selanjutnya HP produksi per unit metode ABC 62,3 dapat dari sini. Yang sebelumnya HP produksi per unit. Ini semua dimasukkan ke sini. Metode ABC lebih banyak membebankan overhead terhadap produksi dengan volume yang lebih rendah dan cenderung membebankan secara relatif lebih kecil terhadap produksi dengan volume yang lebih tinggi. Sekian dari penjelasan saya. Terima kasih teman-teman yang sudah mendengarkan. Jika ada kesalahan dalam kata, saya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.